pernah dengar nggak sih yang si Chef Juna punya video like, Mhm "Hey, mhm. kamu nggak ada background dalam Mhm food, mhm. kayak you have no rights." Nah, Memang every time I meet my followers in real life gitu, apalagi kalau konser K-pop kan somehow banyak banget tuh gue ketemu. iya. Ya all of them ya bilangnya kayak, "Iya itu Cici yang suka masak yang mirip Rose," gitu. "Oh ini makanan begini doang, tapi harganya mahal banget, gue bisa bikin lebih murah," gitu. Alright, welcome to Paper Toaster Indonesia. I mean, thanks for coming here juga di sini. Kayak apa namanya? Perdana banget nih podcast kita pertama, episode pertama. Jadi, thank you, Congratulations! special guest Bye. here. Gitu. And also congrats on your 1 million followers. Oh Thank my you! god. Gila, thank you Ya, so gimana? much. Kemarin celebrationnya ngapain aja tuh? Nggak ada. Well, cause jujurly gue bukan tipe orang yang apa ya, yang kayak I mean it's a blessing of course, but gue bukan tipe orang yang kayak gue harus punya segini followers dalam segini. I don't Right. really care to be really honest, but of course really really thankful either way gitu. Okay, that's awesome. Nah, basically adalah kita di Paper Toaster Indonesia ini kita ada kind of like our tagline. So, you know what? Before we start, we're gonna say like let's toast it up to Michelle Alex here for apa ya sebagai kayak guest kita lah untuk podcast pertama. Nah, mungkin gue bakal mulai beberapa pertanyaan kali ya. Sekarang kan lu udah TikTok sensation banget, terus and now Instagram, like proses tuh gimana sih Lex gitu? Maksudnya kenapa bisa jadi food content creator sendiri? Jujurly, I mean like I think you probably know as well. Kayak kalau gue udah suka masak dari dulu kan, and I like Hmm. to share it with my closest friends gitu. I live alone udah dari SMP, so whenever I have friends coming over, I like to cook for them as a sign of appreciation for them. Hmm. Dan dulu kan gue juga ada ini kan ya Gado sama si Abby. Ya. Dulu kan emang sering gue kontenin tuh, cuman karena pandemic, we can't really go out. Jadinya yang gue masak, yang gue jadikan konten gitu. Oh, oke And oke. at that time tuh gue bahkan download TikTok itu bukan karena keinginan gue loh, it's actually Abby yang she wanted to upload a dance video, but then she doesn't have any memory kan di Heeh. HP dia juga kayak pakai HP gue aja. So my first video was on TikTok was actually like her and Nadia dancing gitu. Oh my god. But then again, iya kan? Cuman karena because I already made an account, I already have TikTok on my phone, I don't know what to do with it. Biasanya tuh gue kalau misalnya upload video masak gue itu ke IG story doang. Tapi sayang kan Hmm. cuma 24 hours gone and I don't know where else to upload it karena Makes waktu itu kan sense. kayak masih personal account kan. Kayak Hmm. nobody gitu. So I did jadi daripada sayang gue buang ke TikTok without knowing what TikTok could do. Right. Apparently kayak setelah gue upload I think I upload consistently tanpa tanpa without it being intentional gitu. Hmm, And hmm, like hmm, after a hmm. few weeks, jadi banyak ininya. I didn't know, I just realized back then ternyata ada gitu orang masak di TikTok gitu. Yeah. So I guess part of it part of it was luck juga Jadi gitu. itu mulai tahun berapa ya? Kalau misalnya yang pas berarti 2020, tapi kan lulus 2019 kan, berarti mulai Hmm. segituan lah ya. Gue Oke. awal banget gue download TikTok itu 2020 Januari. I think Oke. my first cooking content tuh around February gitu. Oke. Nah, terus dari dance tiba-tiba jadi masak deh. Iya, Jauh ya, sis ya. betul. Oke. Nah, tapi sekarang kayak, I mean, you started berarti TikTok since 2020. Sekarang apalagi Mhm, kan TikTok kan keep on growing kan. mhm. And what are your thoughts, especially now that there's TikTok shop situation, right? There's so many things. Yeah, Like, what right. are your thoughts? Tapi oke, my thoughts gitu ya on TikTok gitu ya. Mm-mm. To me TikTok dia tuh cepet banget berubah karena kayak Yeah. it's all about all the new things, all the trending stuff, and mereka tuh menurut gue keep up-nya tuh cepet banget gitu. Yeah. And first they have like orang cuma nari-nari doang, and then like they see that you can literally post anything there gitu tentang topik Okay. apapun gitu. Yep. Jadi mereka mulai kayak oke, now you can do live gitu. Gue dulu waktu awal-awal 2020 2021 tuh kayak I was lucky to be one of the first content creators di TikTok yang bisa nyobain feature live. Sekarang everybody is doing live gitu kan, selling Yeah. stuff gitu. Crazy. Makanya kayak mereka and then like ada yang kayak pakai apa sih bisa sending gifts and then like the TikTok shop itu bener-bener kayak in the span of less than 4 years mereka udah bisa kayak bener-bener memenuhin kebutuhan semua usernya. So I think fleksibel banget dan cepet banget which I don't see a lot from other social media. So Hmm. lumayan luar biasa sih, I gotta say. Nah, berarti kalau misalnya dengan penutupan TikTok Shop, kayak Hmm. pandangan lu gimana, Lex? Kayak maksudnya tuh is it a bad thing or good thing? Sulit ya karena
at the end of the day, um, no one's pasti selalu ada pihak yang mau diuntungkan dan dirugikan That is true. gitu. I agree. Ya, maksudnya kayak ya I understand why people kayak sedih gitu TikTok Shop tutup karena Maybe ya their income juga kan. exactly. Ya. Tapi maksudnya kayak ya dunia tuh berkembang loh, mau ditutup gimana pun juga, people will always find a way to make Agree. money, to sell their Agree. things dan segala macem Yeah, gitu. yeah, So I yeah. feel like even if TikTok Shop tutup, pasti in a short amount of time they will find something new, platform baru buat ini. Walaupun emang disayangkan banget kayak sedih juga sih buat orang kayak maksudnya kayak Ya mungkin terbiasa. exactly. Dan maksudnya kayak even nggak cuma orang yang jualan aja loh, kayak a lot of content creators itu juga udah jadi spesialisasi ikut jualan juga di TikTok Shop gitu. Makanya. Ya, tapi bener banget sih. Dan again, content creator kan maksudnya juga kena apa ya? Jadi jeopardy juga kan, kena That's right. masalah. Nah, tapi as content creator ditambah lagi ada masalah viral. I mean, you're a food content creator. Nah, kamu pasti pernah dengar gak sih yang si Chef Juna punya video like, hey, kamu gak ada background dalam food, kayak you have no rights. Nah, maksudnya kita kalau misalnya, apalagi lu sebagai influencer yang berhubungan dengan makanan, itu pandangannya gimana sih Kak terhadap itu? I get where Chef Juna is coming from, tapi that's the beauty of first food, second social media. Karena those two topics adalah topik yang paling banyak dipakai dan bisa di-relate sama semua orang. I mean like everybody who has a phone can access social media. Semua orang punya internet, atau nggak lu pergi ke warnet juga bisa. And then like food, everybody eats food, right? So I don't think you need to be like an expert to be able to talk about those things. Justru the beauty of it is karena semua orang punya akses ke hal tersebut, no matter how diverse or different it is, ya semua orang bisa enjoy. So it doesn't take an expert buat lu tuh qualified gitu. Karena kan kayak ya as long as you're relatable, people will like you gitu. Bener sih. Lagian kita juga bukan ngejudge yang kayak Michelin star That's restoran right. banget kan. Jadi nggak perlu background gimana-gimana banget. Dan juga apa you have kan ya again social media is very very vast. Kayak lu pasti bisa cari sesuatu yang sesuai sama apa yang lu cari gitu. If kalau misalnya lu tipe manusia yang kayak okay, I wanna know, gue cuma mau cari makanan yang direkomend sama expert, you can have it. Tapi ada juga yang kayak gue maunya street food, kalau misalnya makanan mahal tuh nggak relate sama gue. You can find it as well gitu. True, that's really. Nah, tapi masalahnya juga ada masalah yang somewhat related to Chef Yuna kan, dimana kalau dia, oke, lu nggak boleh kritikin seorang makanan atau restoran. Nah, terus ditambah lagi ada misalnya content creator out there yang review. Nah, reviewnya tuh mungkin saking honestnya sehingga jadi jelek gitu. Nah, kayak maksudnya adalah apalagi kan mungkin lu juga sering pernah ngalamin review makanan dari brand-brand gitu kan. Sebagai content creator kita honest atau gimana sih maksudnya how's that like? Oke. From me, gue juga consider myself kayak honest content creator. I've never kayak gue nggak pernah kayak nge-review makanan yang kalau apa ternyata nggak enak tapi gue review gitu. Tapi ya gue ngerti kenapa orang tuh berpikir there's a lot of like misconception. I think yang orang tuh bilang kayak kalau lu honest content creator berarti lu berani post negatif review atau bahkan kayak tuh ekstremis yang kayak cuma kebanyakan ngepost hal-hal negatif dari sebuah restoran gitu. But I think it goes back to your responsibility as a content creator. Yes, of course lu kalau bisa emang honest gitu kan, so that people trust in you, biar bisa relatable, segala macam credibility and stuff. But then again, selain you need to keep in mind bahwa when you post things, whether it's positive or negative, pasti ada sebuah kemampuan untuk viral atau untuk dilihat orang berkali-kali. Mau dia positif atau negatif gitu kan. When you post negative stuff, itu kan kayak apa ya? Orang tuh kan not saying gampang, tapi banyak orang tuh yang ngeliat satu post tuh kayak langsung ngejudge. They made their judgment based on that one post. Sedangkan maksudnya kayak the reality might not be like that gitu. Dan experience orang kan beda-beda. So I feel like kalau misalnya mau ngepost negatif tuh mungkin lebih kayak yang berbentuk kritik untuk membangun, bukan yang kayak wah ini nggak enak, gue bakal pergi lagi gitu. I think you can work on your how to phrase your ini atau bahkan kayak bisa di penyampaiannya mungkin kayak karena kan kayak when you give negative review kan dengan harapan bahwa restoran tersebut bisa menjadi lebih baik. So maybe bisa dilakukan dengan privat gitu. Jadi mungkin for example instead of like posting the negative review, you choose not to have a say about it, tapi secara private bilang mungkin bisa diimprove bla 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 supaya lebih begini gitu. Because at the end of the day mau positif atau negatif, you of course want people's business to flourish, right? Gitu. Kalau misalnya negatif terus diambil
secara salah oleh masyarakat, jadinya malah damaging to businesses. Cuma namanya masyarakat netizen kan pasti emang ya Correct. mulutnya kan nggak bisa ditahan ya. Betul. Oke, tapi speaking of netizen, kita kebetulan ada beberapa pertanyaan juga dari netizen sendiri nih, Lex. Wow, Mungkin kita right. langsung panggil netizennya sendiri ya, represent netizennya nih ya. Oke. Silakan netizen boleh masuk. Oke. Oke. Gaby netizennya. Representasi netizen. Oke, jadi aku mau wakili pertanyaan-pertanyaan netizen nih. Yang pertama, Cici tuh sering banget dibilang mirip Rose Blackpink. Oh, iya. Nah, menurut Cici, gimana sih perasaan Cici pas dibilang kayak, ih mirip banget sama Rose Blackpink. Kayak, do you consider that as a compliment atau gimana? Oke, ini I think like ya benar sih banyak yang nanyain juga. And usually on social media I choose not to have a say in this gitu. Biasanya kalau misalnya ada komen biasanya gue kacangin gitu. Iya. Tapi bukan buat reason apa juga ya. I spoke on this like a while ago, like 2021 di second account TikTok gue. Intinya bukannya masalah suka nggak suka. Of course it's personal opinion ya. Kalau misalnya orang bilang gue mirip, silahkan, kalau gue nggak mirip juga silahkan. Gue nggak pernah mirip-miripin diri gue, dan gue juga nggak mau, apa ya, yang kayak, gue mirip loh sama dia. Gue nggak mau marketing hal tersebut gitu kan. Iya. So it's up to your own interpretation gitu. Tapi dibilang seneng juga enggak, kesel juga enggak. Cuman waktu awal-awal viral tuh, makanan-makanan gue, of course people also made a comment on how I look gitu. Cuman I was worried karena waktu awal konten kan kayak nothing was stable, dan orang tuh gue takutnya orang tuh malah lebih nginget gue kayak, oh dia tuh yang mirip sama ini, kayak one time thing and then kayak kelar. Nah, I'd rather be more known for my cooking atau my actual skill daripada kayak muka gue yang kebetulan aja gue lahirnya begini and a lot of people perceive me to look like her gitu kan. Denger ya. Iya. Jadi bukannya gue apa, kesel enggak, seneng enggak, ya netral gitu. Tapi of course gue nggak bisa pungkiri bahwa maybe kalau misalnya menurut orang gue nggak mirip sama dia, maybe I wouldn't be as successful as I am right now gitu. Karena kayak memang every time I meet my followers in real life gitu, apalagi kalau konser K-pop kan somehow banyak banget tuh gue ketemu. Iya. Ya all of them ya bilangnya kayak, iya itu Cici yang suka masak yang mirip Rose gitu. I think it's a nice identification for them juga gitu kan. Kayak ya I'm thankful. Yang nyantol nggak sih jadinya? Iya bener gitu. Kayak I'm thankful for apa sih, for the fortune it brought lah. Tapi ya gitu. Oke. Oke, ada satu lagi nih, Ci. Oke. Netizen sebenarnya banyak ya pertanyaan ya. Kita kurangin Oh lah. iya. Disimpulkan. Disimpulkan ya. Nah, yang satu lagi nih, orang tuh pada nanya, Ci pacaran mana sih? Bahkan sampai ada komen nih. Wah. Itu sih yang Oh, oke. jarang banget muncul. Netizen banget ya pertanyaan gue jarang banget ya. Udah berasa kayak lagi channel gossip. Okay. I also just addressed this quite recently. I think like a month ago deh. Bukannya relationship gue sih lumayan, I'd say lumayan beda sama most people in general gitu. Orang kan kayak suka ngepost kayak, wow anniversary gitu, wow ulang tahun, atau nggak kalau misalnya jalan-jalan kalau weekend ngepost gitu kan. I don't really do that karena emang kayak emang personality kita kayak gitu. Kayak bukannya juga yang kita kayak, kita private ya nggak mau dikasih tahu, nggak juga sih. Kayak ada orang kayak so eksklusif gitu. Kalau kita naturally emang kayak gitu aja gitu, nggak yang kayak mau rahasia-rahasia gitu. Back then waktu awal-awal ngonten 2020-2021, kadang suka konten bareng gitu. I think there was a content yang viral yang gue suruh cowok gue masak, terus karena dia motongnya caranya salah, terus gue omel-omelin di kamera kan. Iya itu lumayan viral. Cuman as time goes by kan makin sibuk sama kerjaan juga. So we value more of our quality time. Jadi kalau ketemu we decide tuh kayak udah off, nggak mau konten atau gimana aja gitu. Kita time aja. Jadi jangan tanya lagi. Cukup gitu, kasihan ya. Kayak gitu. Orang ya. Kan nggak harus di-post buat kayak mengetahui gitu. Gak usah dibuat drama-drama ya, Iya udah dong. cukup gitu. Gitu. Sudah ya, Gap ya. Dari netizen sudah ya. Terima kasih. Terklarifikasi. Emang netizen tuh agak-agak ya. Agak-agak ya. Oke, tapi I mean back to your career gitu. Dimana kayak kan tadi sempat ngomongin brand dan juga sebagai content creator tuh kadang emang kita harus ngomong, it depends on the situation lah. Harus yang ada yang di filter, bukan filter tapi ngomong private, ada yang di publish.
Nah, berarti kalau dari pengalaman lu sendiri, pernah nggak sih kayak ada experience endorse yang mungkin menarik yang bisa di-share? Maybe it's a fun experience atau misalnya the most weirdest experience gitu. Pengalaman endorse yang fun atau weird? Let me try to Atau think of bahkan pernah something nolak in mind. endorse mungkin? Kalau nolak endorsement sih sering Oh ya. Tuhan. Maksudnya, of course, I'm a cooking content creator jadi topik endorse-an gue ya sekitar kalau nggak F&B ya bahan-bahan masakan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa gue bakal endorse banyak hal lain juga kalau memang menurut gue, it relates to my life atau emang masih berhubungan gitu. Mmm, Cuman banyak endorse-an yang gue nggak pernah mau terima tuh produk yang apa sih, yang kayak memodifikasi tubuh gitu loh, yang kayak, Hmm. kurusan, putihan, segala Oh macam. Karena no. ya right, karena kalau misal dari diri gue sendiri, I don't promote that kind of thing gitu loh. Maksudnya kayak, ya intinya ya love yourself, dan I don't believe in those kind of Love product yang kayak yourself. secara instan ya kan, yang secara instan kayak apa sih, menjanjikan kayak akan begini 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 gitu, kayak so Betul. that's why I made restriction on what to ini. Kalau yang fun endorse sih banyak ya. Kan gue kalau kebanyakan endorse sih masak di rumah nih. Jadi kayak sometimes you cannot help but feeling apa sih agak-agak jenuh gitu loh kayak di rumah doang masak mulu gue. Jadi kadang gue kalau misalnya terima endorsement di restoran tuh kadang-kadang seneng karena kan apalagi nowadays ya kayak kalau dulu dari sebelum pandemi kan orang kayak Instagramable aja cukup. Tapi kalau sekarang Instagramable is nice but it's better if you have something more gitu. Jadi experience makannya sendiri pun seru gitu kan. Iya, So iya, when iya. I find fun restaurants yang offers more than that dan juga makanannya beneran enak, I'm really happy. Jadi kayak nggak berasa kayak kerja gitu loh. Apalagi kalau misalnya kliennya tuh bener-bener kayak klop banget, kita ngobrol juga nyambung, and we have the Iya, same vision itu suka enak banget banget sih ya. kalau ketemu yang kayak gitu. Well, jadi summarize adalah happy tummy, happy life lah. That's right, happy tummy, happy life. That's Oke, nah, it. tapi banyak orang yang sebenarnya, kalau ngelihat lu mungkin kayak, "Wah, enak banget cuma masak, terus makan, masak, makan," kayak itu doang. Padahal mereka cuma maksudnya I know your, ini kan story, tapi kayak banyak yang nggak tahu jatuh bangun lu gitu overall. Mereka tahu lu ada gado-gado, tapi bener-bener jatuh bangunnya tuh gimana sih? Boleh kasih cerita nggak sih? Oke. Ya of course lah, maksudnya kayak lu juga sering lihat lah, tapi I usually choose not to, publish it gitu ya, karena Mhm. bukan apa, I understand to my understanding, nggak banyak, netizen atau maksudnya kayak public, in general aja yang bisa mengerti, kurang lebih struggle-nya content creator and influencers gitu. Mmm, Karena ya again kayak kata kata mereka, "Ya cuma bikin konten doang, dapat makanan gratis segala macam, apa mmm, susahnya sih?" Gitu. But of course iya, every job has its own apa sih, perks. ya perks dan juga plus minus lah intinya. And I don't expect a lot of people to understand as well gitu. Cuma ya, eee, kalau dari sisi gue sendiri, nggak yang kayak kesusahan sampai kayak, aduh gimana banget, itu nggak juga. Tapi of course, tiap pekerjaan tuh pasti ada jenuhnya, ada struggle-nya sendiri. Kalau misalnya kita tuh kalau content creator lebih kayak secara kreatif tuh apa sih gitu. Dan juga, mau nggak mau ya, mau orang tuh haus fame atau enggak, maksudnya kayak apalagi juga gue yang nggak gitu peduli sama followers, of course, tetep aja gue tuh udah kebiasa gitu sama kayak having like, my followers yang udah kayak gue dulu lumayan akrab juga. Cannot imagine kalau misalnya kayak one day kayak gimana ya, kayak you cannot help but think gue yakin siapa pun itu nggak peduli lu sama followers tuh pasti mikir kayak, "What if one day gue nggak relatable lagi?" Jadi kayak yang Mmm, dari awal banget kan gue suka suka banget bikin konten yang kayak otentik gitu, kayak I only do recipes that I find interesting. Tapi makin ke belakang of course jadinya tuh kayak walaupun nggak sengaja, itu kayak shift, your mindset is shifting gitu dari kayak apa yang gue suka lebih kayak apa yang viral gitu, kayak iya. you feel like you lose yourself gitu. Oke. Ya jadi lebih ke kayak, you need to find a way to make sure, you still have your identity, personality, your passion, dan nggak cuma apa ya, to make sure hidup lu tuh nggak tersak sama social media, you don't live for the gram gitu intinya, gitu. Tapi lu pernah yang kayak maksudnya kan lu kan kayak kalau gue lihat tiap hari, wah ada makanan-makanan jadi gue pun ada ide dari lu, tapi lu sendiri tuh idenya dari mana sih kalau misal masak? Pasti kan maksudnya, harus ada planning dong konten-kontennya. Nah, lu ide-idenya biasa dari mana? Apa tergantung mood kah atau Mhm. gimana biasa? Thankfully,
udah mau 4 tahun konten, I'm very very thankful gue masih belum run out of ideas gitu. Oh, Walaupun sebenarnya tuh ide tuh banyak. iya. Cuman lebih kayak, resep ini bagusnya kapan ya? Resep ini kira-kira ngena nggak ya sama orang gitu. Kayak lebih ke figuring out the timing dan kayak kira-kira kapan nih waktu paling ideal buat upload gitu. Iya, betul. But thankfully gue masih belum yang kayak, aduh nggak tahu nih mau masak apa banget gitu. Karena I mean like, ya lu kalau ngitung makanannya banyak banget ya di dunia ini. Dan maksudnya kayak sebut dari Indonesia sendiri aja. Kayak I don't think kayak gue udah masak, kayak gue baru masak 5% bahkan dari the whole food in Indonesia gitu. Dan inspiration banyak banget. Kadang tuh gue kalau dulu waktu awal konten kan sukanya kayak misal kayak gue lagi suka nih sama makanan Jepang, oke gue ulik nih masakan Jepang di YouTube. Beneran recently it has become kayak misal gue nonton K-drama terus kayak makanan tuh kayaknya enak nih, atau gue kepo pengen coba ya udah, atau enggak cuma sekedar kayak ke restoran kayak ini makanan apaan gue nggak pernah lihat kayaknya enak banget, atau enggak kayak wah ini makanan begini doang tapi harganya mahal banget gue bisa bikin lebih murah gitu. Kayak cuma kayak random thoughts aja bisa lo jadi Cheap konten. life. Cheap life. Kan maksudnya kayak karena netizen tuh all about that gitu yang kayak True. gampang bisa di-recook, ekonomis, ya udah Enak dah. benar gitu. Jadi kayak if I can make it accessible to everyone gitu. Tapi kalau bisa gue lihat kayaknya tuh lu kalau masak gampang banget ya, Lex ya. Tapi kalau gue coba, itu tuh pernah sekali gue nyoba masakan lo yang Jepang itu loh, yang agak fancy itu loh, Apa tuh? yang video apa sih tuh? Oyakodon? Iya kayaknya deh, Iya. kayaknya tuh gagal, Lex. Jujur Li, Lo berapa kali take, Lex? jujur Li, bingung sih kalau misalnya gue at least kan I understand kenapa orang kalau bilang gue tuh kalau masak kelihatan gampang. Karena here's the thing. Here's my justification. Gue kalau masak tuh kan minimal setengah jam, tapi kadang bisa up to 1-2 jam. Cuman kan eee, konten-konten gue kan fast pace ya, kayak I try to make it under 1 minute atau enggak pas semenit kalau bisa. Ya of course lah if you watch kayak lu resep apapun kalau cuma semenit di otak lu gampang, ya iyalah cuma nonton semenit gitu. In real life it might take a lot longer lah. Dan ditambah juga pengalaman masak kan. Kalau gue kan walaupun emang gue baru mulai banyak explore waktu SMA, tapi gue udah mulai bantu mama gue masak dari SD. And I do live alone dari SMP, so even though emang nggak belajar masak yang detail banget, I can do basic cooking. Jadi maybe what I call easy buat gue tuh might not be as easy as pemula gitu. That's why I try to make my content tuh diverse mungkin lah. Jadi mungkin ada yang lebih complicated tapi kayak gue demen aja gitu. Nah, I feel like yang udah ibu-ibu atau advance gitu bisa ngikut. Tapi ada juga yang bener-bener gampang banget where I would say like anak kosan juga bisa gitu. Karena dengan skill yang pas-pasan banget pasti bisa gitu. Betul. That's nice, that's nice. Nah, kalau misalnya ada orang yang kayak mau, maksudnya career wise nih, they look up to you. I'm very sure lots of people look up to you gitu kan. Terus kalau misalnya bisa nggak sih share tips and tricks gimana sih menjadi kayak misalnya food content gitu, atau gimana cara konsistennya mungkin dari pengalaman lu? Food content creator secara spesifik ya? Mungkin. Oke, menurut gue maksudnya kayak makanan kan hal yang dari dulu sampai sekarang dan forever will be always relatable gitu. Tapi the thing is social media kan selalu berkembang ya. Jadi I feel like yang penting itu pertama harus cari sesuatu yang unik, yang mungkin never been done atau sesuatu kayak your own trademark. Kayak what can you offer? What's something unique only you can offer to this topik yang sangat general makanan gitu. Do you wanna cook atau do you wanna mungkin spesifik maunya jadi barista atau cuma nge-review makanan fancy atau cuma nge-review makanan kaki lima gitu. Tapi secondly harus punya sesuatu yang you yourself genuinely enjoy gitu. Karena mau dibuat-buat, mau fix gimananya, of course it's always up to you. Tapi harus mencari sesuatu yang bisa di-maintain. Karena kalau kalau cuma kayak viral tapi cuma nggak bisa di-maintain, what for? What good will it do gitu kan? Karena kan kayak kalau misalnya mau ngomong career wise apalagi ya, you want it to be long term. Jadi cari sesuatu yang bisa di-sustain. Sama yang ketiga yang menurutku paling penting adalah konsistensi, bener. Karena mau viral mau gimana pun kayak social media is easy to forget. If you don't make yourself known ke public, if you don't force yourself kayak ini gue, you need to remember me. Orang tuh nggak bakal peduli sama kalian. Mau orang mau punya follow se-cult like apapun, you gotta be consistent dan relatable sama orang biar karirnya tetap berkembang gitu. Sih. So people, soalnya kan audience kan mau kan kayak for you to be relatable, the audience will feel like they need to grow with you gitu kan. True, make sense. Oke. Tapi, nah banyak juga yang bilang kayak, oke nih tinggal gue tahu passion gue makanan, passion gue ini. Tapi gue nggak bisa ngedit gitu loh kayak. Nah kalau misalnya lu sendiri apa lu belajar atau misalnya atau ada maksudnya lu ngedit semua sendiri kah? Gimana? Yes.
buat yang nggak tahu, gue tuh kalau misalnya buat video segala macam yang kalian lihat dari dulu sampai sekarang tuh semua gue yang edit. Jadi kayak cut-cuttingnya kan, lagunya, tulisannya itu semua gue yang pilih sendiri, gue yang tulis sendiri, segala macam I choose it myself gitu. Karena I would say gue lumayan particular about it. Nah, kalau misalnya ngedit sih, emang gue belajar sendiri dari dulu ya waktu kita kan kuliahnya bareng kan. Iya. Before that itu gue juga udah lumayan nonton tutorial gitu di YouTube, Oh. coba-coba sendiri gitu kan, kepo gitu. Gue sih bayar orang buat ngerjain edit dulu. Gak ngerjain gue. Bisa juga kalau mau gitu ya. Depends. Memang banyak juga kok, banyak juga teman gue konten kreator yang emang juga hire editor gitu. Kalau misalnya kalian ketemu yang klop gitu, tergantung skill kalian aja gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian kayak baru mau coba-coba pemula, ngetes-ngetes bisa banget kok. Tutorial di YouTube udah banyak banget, di TikTok, di Instagram gue yakin banyak banget karena ini bener-bener era pandemik ini udah bener-bener merubah sosial tuh jadi era content creating, literally everybody can make content. Bahkan lo gak usah belajar ngedit aja, bisa bikin konten karena kayak di TikTok kan kayak it's very accessible gitu loh. Lu mau ngapain aja bisa, lu mau ngedit langsung di TikTok pun bisa gitu kan. Jadi kayak bahkan lu cuma kayak secara bener-bener kasar banget nyorokat dari TikTok dan lu pelan-pelan belajar, itu bisa banget. Karena kan kayak nggak orang langsung pertama kali bikin langsung bagus kan enggak. It needs practice juga. Iya. Dan secara aplikasi pun juga udah banyak kok yang free dan available. Menurut gue it comes down to keniatan, kerajinan gitu aja sih. Karena udah sangat accessible, is free everywhere gitu. Oke. Nah, jadi kalau basically kalau dari lu pandangannya adalah digital kan sekarang udah gede banget ya. Jadi semua tuh bisa masuk dan yang penting lu konsisten dari diri lu nya dan lu tahu passion lu apa That's gitu right. kan. Karena dari gue sendiri juga masa kayak gue juga belajar sendiri loh, nggak ada yang Hmm. kayak ngajarin gimana whatsoever gitu. Jadi kayak if I can do it, y'all can do it gitu. That's true. Nah, basically itu sebenarnya kalau questionnya tuh itu doang dari kita. Cuman kita di sini abis ini ada game segments Alright. that we wanna play with you. Nah, jadi pokoknya tetap di sini langsung lanjut sih. Itu aja sih Lex. Jadi Lex, we have T-shirt, paper toaster T-shirt. Thanks for coming. Thank you for having me. Yeah, of course. Nah, thank you juga buat cerita-cerita, ada insight dari Michelle Alex langsung tentang digital marketing, atau bahkan sosmed, bahkan masak-masak. Jadi kalau misalnya mau kehabisan ide buat masak di rumah, di kos tuh boleh banget langsung lihat Instagramnya gitu. Thank you Lex for having us. Thank you for having me as your Oh, first iya. guest. Of course, perdana gitu dong. Right. Thank you. Thank you.